Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita datang kepada Tuhan, mengucapkan selamat siang kepada Tuhan. Karena kita sudah diberkati, kita bisa berbakti pada siang hari ini bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami berkesempatan lagi ya Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan, di dalam rumahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diberikan berkat selama ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kami diampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak datang kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini, untuk datang menyembahmu ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kebaktian ini ya Tuhan, yang kami mohon hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian pada siang hari ini. Amin. Amin. Silakan berdiri kembali. Salam sejahtera. Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kita bisa datang kembali di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Marilah kita mulai menyanyikan lagu yang pertama, My God and King. My God and King.
nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Pagi terbangun, sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selamatkan. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Suaramu sumberku lewati api dalam kau ada bagiku. Kau sungguh harapanku dan sahabatku, ku saksi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selamatkan. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kalau boleh saya minta saudara-saudara untuk saling berdiri dan marilah kita saling menyapa rekan-rekan di ruangan ini. Salam sejahtera, penuh berkat, tetap sehat dan tetap bahagia. Hati-hati, COVID sedang menanjak. Good morning, welcome to see all of you. Shalom. Marilah kita meneruskan lagu yang berikutnya. To God be the glory. Terpujilah Allah. Be the glory.
God be the glory. We are so grateful for His presence today and in this room. And as we are preparing ourselves to listen to Pastor Emil's sermon, let's look into our hearts and sing this song. Search me, O God. Selidikilah hatiku. Search me, O God, and know my heart today. Guide me, O Savior, know my thoughts, I pray. See there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Oh Tuhan, selidikilah hatiku. Oh Tuhanku, selidiki hatiku. Ujilah Tuhan dalam pikiranku. Jangan ada dosa di dalamku. Sucikanlah aku, hapuskan dosaku. Mohon firman-Mu, kuduskan daku dengan api. Bakarlah temanku. Ini yang ku mohon, I praise Thee, I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill Thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. And I desire to magnify. Ya Kristus Allah yang hidup, Kristus Tuhan yang sudah bangkit, kami bersuka cita di siang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk disapa dengan firman-Mu, firman yang hidup. Namun kami sadar keterbatasan kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan dengar, kami merenungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari,
Bersabdalah pada kami ya Kristus Tuhan Allah, kami yang hidup melalui pendeta Anderson yang siang ini akan menyampaikan khotbah When I'm Kneeling Before God. Saya persilakan pendeta Anderson untuk maju ke depan. Mari kita membuka bersama-sama Mazmur pasal 139. Mazmur 139 kita memperhatikan ayat 23 sampai dengan 24 saja. Mazmur 139 kita perhatikan 23 sampai dengan 24. Sudah dapat? Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Cobalah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Dan lihatlah apabila jalanku serong, pimpinlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu When I Am Kneeling Before the Lord. Dan ini menjadi satu rahasia rohani yang mana itu banyak orang tidak bisa menikmati hidup di dalam Kristus, terutama dalam hubungan dengan berdoa. Ada beberapa alasan kenapa tema ini saya angkat, saudara. Pada saat kita kneeling before the Lord, saudara perlu bertanya, siapa aku? Mudah kan? Tapi siapa aku menurut siapa? Kalau siapa aku menurut aku, maka banyak hal yang tidak akan pernah saudara ketahui tentang the self, tentang diri sendiri. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Dan inilah yang menjadi rahasia kitab suci, saudara-saudara. Pada saat manusia itu belum jatuh di dalam dosa, manusia itu memiliki pengenalan terhadap dirinya sendiri secara sempurna. Secara sempurna. Dan di dalam Mazmur 139 itu dikatakan, saudara, begitu luar biasa, begitu komprehensif cara Tuhan itu menciptakan manusia. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1, ayat 2, terus seterusnya itu dikatakan dengan begitu bagus, Tuhan itu merendah. Istilah merendah dalam bahasa Indonesia ini sangat tepat, saudara. Dibandingkan dengan bahasa Mandarin, dibandingkan dengan bahasa Inggris. Istilah merendah itu, saudara-saudara, jangan saudara memiliki asosiasi merendah seperti orang-orang kota merendah atau menyulam, saudara. Tetapi kembali kepada zaman pedesaan di Indonesia. Istilah merendah yang dilakukan oleh ibu-ibu di pedesaan, saudara. Kalau jarumnya itu lepas, apa yang dilakukan? Benangnya lepas itu. Dimut. Dimut dulu, kemudian dipelintir. Baru dimasukkan ke dalam jarum itu. Kemudian disulam pelan-pelan. Nah, cara ibu-ibu di desa itu menyulam itu caranya begitu
Itu luar biasa, saudara. Tidak begini loh, saudara. Iya. Jadi setiap sulaman itu diikuti dengan matanya. Dan inilah cara Tuhan. Coba saudara bayangkan. Di dalam diri kita ini, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan renda itu, paling sedikit billions of nerve cell. Sel-sel syaraf. Billion. Nah, setiap nerve cell, setiap sel syaraf itu memiliki purpose, memiliki role, memiliki fungsi, memiliki satu tujuan, saudara. Jadi tidak ada satu single sel di dalam diri kita, tidak ada satu single nerve, syaraf di dalam diri kita ini diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan secara sia-sia. Bukan dekorasi, saudara, tetapi memiliki tujuan. Nah, kita kembali lebih rumit sedikit. Nah, sel syaraf atau nerve cell itu disebut di dalam bahasa medis adalah neurons. Oleh sebab itu berkembang pada zaman Z generation itu yang disebut neuropsychologist, yaitu pendekatan psikologi yang mendekati lebih detail di dalam carut marut kehidupan manusia sampai menyentuh syaraf. Nah, coba saudara bayangkan, di otak kita ini, loh ya, ada 80 sampai 100 billion neuron. Wow. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sangat masuk akal kalau Daud itu mengatakan, "Search me, O Lord," karena the most mysterious person, makhluk yang paling misterius di dalam hak Allah itu menciptakan, itu adalah manusia, saudara. Comprehensible manusia itu dibandingkan dengan Andromeda ini, dengan segala ciptaan baik di langit di atas, di bumi di bawah, diketemukan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling misterius. Siapakah manusia yang mampu mengerti 4 saja fungsi daripada neuron di dalam akal budi kita? Ya toh? Tidak bisa. Oleh sebab itu Daud mengatakan dengan sangat luar biasa, "Search me, O God, because I do not know who I am." Nah, kita kembali kepada masa penciptaan. Tetapi yang luar biasa, sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu mengerti dirinya secara sempurna. Nah, saya memiliki pertanyaan dari diri saudara-saudara. Mengapa umur manusia di kitab Kejadian pada saat dia di Taman Eden tidak disebutkan? Tidak disebutkan loh. Padahal manusia itu diciptakan hari ke-6 setelah segala sesuatu diciptakan. Betul tidak? Nah, umur bumi itu berapa? Billion. Billion. Alam semesta umurnya berapa? Who knows? We do not know. Karena kenapa, saudara-saudara, pada waktu itu alam semesta dan apa yang ada itu diciptakan sebagai ciptaan yang immortal. Oleh sebab itu tidak ada umur. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang immortal. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, nah ini Kejadian pasal 3 itu mengatakan the triune God, 3 person di dalam Trinity itu ngomong begini. Lihat, manusia itu telah menjadi seperti kita, betul kan? Tahu baik dan jahat. Yang artinya ialah manusia itu menjadi makhluk yang mengenal
mengetahui, dan bisa memfasilitasi, bisa mempergunakan, bisa memakai the knowledge of good and the knowledge of evil itu sebagai weapon, sebagai satu alat, sebagai satu means of anything, sebagai satu alat segala sesuatu. Ini dia menjadi seperti Allah yang bisa memanage mana yang baik, mana yang jahat. Bukan menjadi seperti Tuhan, bukan. Dihapusi iblis. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian dalam bahasa Yunani. Hologos shark egeneto, yang artinya ialah firman itu telah menjadi. Sama. Jadi Kejadian pasal 3, lihat manusia itu telah menjadi. Nah sekarang di Yesus Kristus yang disebut firman itu telah menjadi. Artinya apa saudara? Manusia di dalam Taman Eden setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka telah menjadi, mereka menjelma, mereka berinkarnasi. Dari apa menjadi apa? Dari the immortal one menjadi mortal. Dari yang punya permulaan dan tidak ada akhirnya hidup selama-lamanya, sekarang berinkarnasi, menjelma menjadi yang pernah diciptakan, yang punya awal dan sekarang punya akhir. Oleh sebab itu umur Adam dihitung. Sejak keluar dari Taman Eden dihitung umurnya berapa? 930 tahun. Setelah 930 tahun meninggallah Adam. 1 abad katakan saja. Nah 1 abad itu berapa manusia yang diciptakan? Yang dilahirkan oleh Adam. Ada 2 perintah yang diberikan oleh Tuhan pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden. Perintah yang pertama ialah ini ya. Penuhilah bumi, beranak cuculah dan kuasailah, betul tak? Tentu Adam dan Hawa melakukan apa enggak selama di Taman Eden? Enggak pernah. Enggak pernah dilakukan, saudara. Perintah yang kedua ialah jangan kamu makan buah dari pohon itu. Kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu mati. Nah ini dilanggar juga oleh Adam dan Hawa. Bukannya memelihara firman Tuhan, tetapi melanggar firman Tuhan, diambil, dinikmati. Saat itulah mati. Matinya apa? Menjelma menjadi mortal being, keberadaan yang sementara. Nah, itulah umurnya sudah dihitung. Nah, kebiasaan daripada Alkitab, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak penting-penting itu, namanya, keluarganya tidak disebut. Nah, sejak keluar dari Taman Eden, perintah yang pertama dari Tuhan itu mulai dilaksanakan oleh Adam dan Hawa. Maka Adam dan Hawa mulai bersetubuh, saudara-saudara. Dan selama 1 abad, berapa manusia yang dilahirkan? Wow, tak tahu berapa jumlahnya. 1 abad loh. Nah semua 1 abad itu nama-nama yang dilahirkan dari Adam dan keturunannya itu tidak disebutkan namanya. Artinya ialah dosa itu begitu merusak luar biasa sampai mereka hidup jauh daripada Tuhan. Muncullah bangsa-bangsa yang makan daging sesamanya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah nenek moyang dan sebagainya tersebar di seluruh muka bumi 1 abad. Sedangkan orang hanya sedikit keluarga yang menjadi sampel untuk masih dekat dengan Tuhan. Salah satunya ialah Kain dan Habil. Betul tidak? Pak Robi ya? Selamat ulang tahun. Nah,
Kenapa kekristenan ini begitu penting? Karena tidak ada satu agama pun yang bisa menolong atau merubah seseorang dari mortal menjadi the immortal. Nah, ini. Tidak ada satu ajaran agama pun yang bisa disusupkan di dalam jiwa manusia sehingga manusia yang mortal itu berubah menjadi immortal. Nah, ini agama apa yang bisa begitu, saudara-saudara? Karena nabinya sendiri, tokoh-tokohnya sendiri adalah mortal. Ada kuburannya. Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan satu-satunya. I am the only way. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa seseorang yang mortal itu menjadi immortal again. Ini yang agama-agama tidak pernah sadari, saudara-saudara. Dan tidak mengerti itu di sini. Agama yang paling kusuk, agama yang paling purba sekalipun, agama yang paling rahasia sekalipun, tidak diketemukan adanya satu agama yang bisa menolong seorang mortal menjadi immortal. Hanya angan-angan seperti agama Mesir. Mereka berharap Fir'aun itu immortal, oleh sebab itu dibalsem, tetap menjadi mumi, tapi mati. Kenapa di dalam kekristenan ada kebangkitan orang mati? Kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Karena Yesus ingin berkata kepada dunia, aku jalan untuk merubah engkau dari mortal menjadi immortal. Oleh sebab itu yang diajarkan di dalam kekristenan itu adalah kelahiran baru. Do you understand? Nah, Daud mengatakan, "Show me, oh Lord." Kenapa Daud berkata begitu? Karena sebagai raja seharusnya dia memiliki data segala informasi itu dengan baik. Dia bisa menguasai pemerintahnya dengan baik. Tetapi di dalam Mazmur pasal 7 dikatakan ada seorang yang bernama Kus, berasal dari suku Benyamin, mengadakan kup. Kupnya itu dengan cara bagaimana? Meracuni masyarakat dengan berita-berita hoax, bohong. Berita-berita yang tidak benar, saudara-saudara. Dan Kus ini dari suku Benyamin adalah keturunan Raja Saul. Dan Raja Saul itu dari suku Benyamin. Oleh sebab itu ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, kekuatan politik, kekuatan militer daripada Raja Saul itu tetap ada begitu luar biasa. Kenapa Habibie tidak bisa berhasil menjadi presiden Indonesia yang jempolan? Karena kekuatan Orde Baru itu berurat akar dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dimusnahkan. Kenapa Megawati gagal memimpin menjadi pucuk pimpinan Indonesia? Kenapa? Karena pengaruh daripada Soeharto itu masih sangat ditakuti. Kenapa SBY tidak berdaya? Kenapa Bush justru bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal? Kenapa? Karena tidak bisa bertahan menghadapi kekuatan tersembunyi dari Presiden Soeharto yang sudah berurat akan tidak kelihatan, tetapi sangat kuat. Sampai muncullah seorang presiden lain yang bernama Joko Widodo. Kenapa Joko Widodo itu menjadi presiden nomor 1 di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Sebagai satu presiden yang diakui keberhasilannya sebagai presiden yang hebat, 82%.
Joe Biden itu berapa? Tidak sampai 15%. Dibandingkan dengan sesosok kurus yang diolok-olok oleh orang tetapi tidak pernah membalas. Luar biasa. Kenapa Pak Jokowi berhasil? Karena dia sudah bisa memadamkan kekuatan Soeharto. Nah, Daud ini mengalami begitu tekanan yang sangat-sangat dahsyat karena kekuatan suku Benyamin itu tidak bisa digunakan oleh dia. Berhasil ditaklukkan pada zaman Raja Salomo. Nah, saudara, oleh sebab itu Daud mengatakan, "Search me, O Lord." Aku tidak tahu. Nah, saudara-saudara, menurut teori psychoanalysis, banyak unsur-unsur di luar itu nyelonong masuk di dalam diri manusia. Pertama lewat akal budi, ini bisa diobservasi dengan baik. Tetapi yang nyelonong masuk ke dalam satu tempat yang disebut id atau id, yaitu di alam bawah sadar kita, di mana super ego kita ada di dalam situ. Nah, super ego inilah yang mengobservasi, yang menganalisa, yang menerima segala sesuatu dari luar, saudara-saudara. Baik saudara sadar atau tidak sadar. Oleh sebab itu Daud mengatakan, "Search me, O Lord, search me." Selidikilah aku, karena aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam diriku. Dan ini satu masalah yang tidak bisa kita abaikan, saudara. Acap kali kita depres itu oleh karena kita tidak tahu loh kenapa aku depres. Ya kan? Tidak tahu kita. Tapi tiba-tiba kita merasa depres. Frustrasi itu kenapa? I don't know. I don't know. Nah, yang disebut depresi itu adalah reaksi. Reaksi dari dalam diri kita yang terdalam, yang tidak terobservasi oleh akal budi ini, memberikan reaksi kepada sekitarnya. Kenapa orang itu tiba-tiba marah? Marah karena reaksi, tidak senang. Karena tersentuh, tersinggung, dia marah. Seseorang yang memiliki IE tidak bagus-bagus saja. IE itu ialah bukan IE, EI terbalik. Tidak bagus-bagus saja. EI itu adalah emotional intelligence. Artinya ialah kecerdasan emosional. Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang bagus, yang dewasa, cara dia bereaksi kepada lingkungan itu betul-betul frontal. Anger cepat sekali membakar, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki EI yang bagus, tidak memiliki kecerdasan emosi yang bagus, saudara. Sehingga kalau dia marah, waduh, sudah. Yang menjadi the king, yang menjadi the controller, itu bukan akal budi, bukan perasaan, bukan kekristenan, bukan iman, bukan. Kalau sudah dia marah, yang menjadi raja, yang menjadi the king of kings, itu adalah I am. I am. Jadi kalau saudara ingin tahu orang ini punya iman yang baik, punya hubungan dengan Tuhan yang baik, lihat pada saat dia marah. Pada saat dia marah, semuanya kelihatan. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, "Search me, O Lord, and know my heart." Kenapa dia mengatakan, "Know my heart, O Lord"? Hati ini tidak diketahui oleh siapapun. Tuhan mengatakan, siapakah yang tahu hati manusia? Tersenyum, tapi kita tidak tahu hatinya. Ngomong, aduh Pak Emil ini sabar loh ya, tidak tahu hatinya.
Orang tidak tahu, saudara-saudara. Nah, kita bongkar kasusnya Jessica Wongso dengan Iwayan Mirna sekarang. 7 tahun yang lalu orang itu tidak bisa membuktikan bahwa Jessica itu menaruh cyanida pada kopi yang diminum Mirna. Sehingga dipanggillah psikolog-psikolog yang terkemuka di Indonesia untuk apa? Untuk membaca wajah. Lihat itu gerak-gerik si Mirna. Oleh sebab itu si Mirna itu gerak-gerik Jessica. Jessica itu dijuluki sebagai ISCO woman, yaitu seorang wanita yang berdarah dingin, pandangannya dingin. Sehingga lihat gerak dagunya. Waduh, lihat gerak matanya. Lihat gerak apa saja dalam dirinya. Sudah pasti 100% dia pembunuhnya. Nah, orang melihat wajah, saudara, melihat muka. Sekarang ini diselidiki lagi rame oleh karena ada seorang mungkin dari Australia itu mengabadikan dan mewawancarai Jessica itu secara rahasia. Terus kemudian difilmkan, saudara-saudara, melalui Netflix. Sekarang ini orang-orang mulai melihat bahwa pandangan para psikolog, pandangan dari orang banyak membaca raut wajah dan gerak-gerik Jessica tidak benar. Jessica didorong oleh pengacaranya, Bapak Otto itu, ayo kamu minta gerasi sama presiden. Syaratnya apa? Kamu mengaku salah. Jessica mengatakan, no, thank you. Tak mau dia. Nah, Najwa. Apa Najwa? Siapa? Najwa Shihab. Orang pandai. Sangat pandai. Saya mengikuti dia, saudara. Dia tidak terjebak dengan melihat wajah seseorang. Dia menjebak ayah dari Mirna itu dengan kata. Pada saat dikasih pertanyaan-pertanyaan ini sekarang mulai terlihat bahwa ada indikasi yang sangat kuat yang membunuh Mirna itu adalah bapaknya sendiri. Karena Mirna itu punya $5 juta US sebagai asuransi jiwa. Ayahnya berkepentingan, ini dugaan loh ya, ayahnya berkepentingan mengambil uang itu. Nah, saudara, perbedaannya kenapa tidak ada seorang pun yang tahu hati daripada Jessica. Dan hati itu walaupun diucapkan dengan kata-kata, orang sudah melihat wajahnya, orang melihat gerak-geriknya. Padahal saudara-saudara, tidak ada yang tahu bahwa Jessica itu mati oleh karena cyanida. Karena bapaknya menolak untuk jenazahnya ini diotopsi. Jadi diungkapkan oleh banyak ahli kedokteran, ahli medis. 15 gram cyanida itu tidak mungkin diberikan kepada Jessica tanpa sepengetahuan siapapun. Secanggih-canggihnya FBI, secanggih-canggihnya Mossad, secanggih-canggihnya Badan Intelijen KGB, itu tidak secanggih itu di dalam membunuh orang. Nah, kenapa sosok Jessica ini mampu? Impossible. Nah, dari sini kita melihat yang menjadi persoalan itu adalah hati. Kalau hatimu itu diketahui, kalau hatimu itu bisa direfleksi melalui monitor komputer, seperti hatinya Jessica, bisa membaca getaran-getarannya, bisa membahasakan, maka baru kita bisa mendapatkan apa yang ada di balik hati Jessica itu. Karena Jessica tidak bisa menipu hatinya sendiri. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, "Know my heart, O Lord. Know my heart." Yang dimaksud ialah aku tidak bisa mengontrol hatiku dengan pikiranku. Kalau hatiku broken, kalau hatiku hancur, ya hancur.
Oleh sebab itu ada seorang suami ngomong sama istrinya. Manggil istrinya itu non. Non. Saya perhatikan loh. Dari waktu ke waktu itu mulutmu itu baunya busuk. Omongan mulut berbau busuk itu bisa diterima oleh otaknya. Kemudian dia, oh, maaf ya, dia lari ke kamar mandi, dia sikat gigi. Pada saat dia sikat gigi, dia menangis. Hancur hatinya. Kehancuran hatinya itu, dia ngomong, disikat gigi, dijamin dia, Tuhan, aku tidak mau nangis. Aku tidak mau, tapi nangis terus. Tuhan, aku sedih. Aku tahu omongan suamiku masuk akal karena mungkin aku punya masalah pada mulut. Aku tahu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa terkontrol. Apa? Hatimu. Oleh sebab itu, pada saat engkau menyakiti sesamamu, dan sesamamu itu hancur, tetapi dia tetap tertawa, dia tetap menatap engkau dengan tegar, tetapi ketegaran dia, pengertian akal budinya tidak bisa mengontrol gejolak dan perasaan hatinya. You understand? Oleh sebab itu, saudara, hati seorang wanita itu seperti bedak zaman modern yang keras. Tapi kalau didinginkan lembut, berbau harum. Semakin dipakai semakin habis bedak itu. Tetapi sekali bedak itu jatuh, pecah, tidak bisa dibalik lagi, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, pada saat itu Nathan menegur Daud. Jangan kau pikir tidak ada seorang pun yang tahu akan perbuatanmu. Engkau ada di suatu rumah. Engkau melihat seorang wanita cantik telanjang di depanmu mandi. Dan kau memiliki keinginan daging yang tidak bisa terkontrol oleh akal budimu. Walaupun engkau orang percaya. Walaupun engkau dekat dengan Tuhan. Walaupun engkau tahu bahwa Tuhan itu matanya melihat engkau. Who care kamu ngomongkan? Kamu tidak menganggap hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang signifikan. Tapi kamu memiliki keinginan hati yang tidak bisa dibendung lagi. Kamu mengambil wanita itu secara rahasia. Kamu memperkosa dia secara lembut. Siapakah wanita yang tidak tergoda oleh wajahmu yang ganteng? Kedudukanmu sebagai raja besar di situ. Jatuhlah wanita itu dalam dosa, selingkuh dengan kamu. Terus kamu mengadakan perencanaan lagi. Kamu panggil suaminya dari medan perang. Kamu kasih minum-minum supaya bisa tidur dengan istrinya yang sudah kamu hamili itu. Tapi dia, suami wanita itu, jauh lebih rohani dari kamu. Uria, suami daripada Batsheba itu, punya hati takut akan Tuhan. Kamu tak punya. Tidak berhasil kan? Akhirnya Uria dengan strategi pembunuhan berencana ditaruh di front terdepan Pak Robi. Dan terbunuhlah dia. Wah. Terbunuh, begitu mendengar Uria terbunuh, langsung diambil itu Batsheba sebagai istrinya. Oh my goodness. Dan dia melakukan hal itu seperti tidak ada seorang pun yang tahu. Padahal dia pura-pura tidak tahu bahwa Tuhan itu tahu. Nathan datang kepada dia. Jangan dikira tidak ada orang yang tahu. Kamu itu perbuatanmu itu adalah kamu sendiri yang melakukan. Saat itulah Daud jatuh, bersungguh di depan Tuhan.
Untuk Daud mengatakan, "Know my heart, O Lord. Know my heart." Dosaku menembus aku, menikam aku, membuat aku sekarang kehilangan damai, kehilangan pegangan dalam hidup. Dan aku malu. Aku malu. Adakah seorang laki-laki yang bisa menghadapi rasa malu dalam hidupnya? Yashir Hasim Limbo itu mengatakan, aku orang Buddhis. Nama baik lebih penting dari jabatan. Artinya apa? Saya tidak bisa menanggung malu. Malu, saudara. Nah, malu ini berhubungan dengan apa? Bukan dengan akal budi, tapi dengan hati. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, "Know my heart." Nah, di sisi lain, pada saat engkau hatimu hancur lebur, tidak ada seorang yang mengerti saudara. Saudara tidak diterima sebagaimana yang saudara harapkan. Jangan mencari pengampunan di gereja loh ya. Kalangan agama itu adalah satu kalangan, satu zona yang disebut the danger zone. Zona yang paling berbahaya. Kenapa, saudara? Di dalam semua agama, itu kan tujuannya adalah supaya orang berdosa menjadi baik. Betul tidak? Tetapi pada saat engkau menjadi anggota daripada agama, begitu saudara berdosa, melakukan sesuatu hal yang najis, saudara tertikam terus di situ dan pintu pengampunan itu tertutup. Baru saudara diterima. Tapi misalkan saudara mencuri, koruptor. Ya, koruptor itu memang paling menjijikkan. Nah, katakan saja dia korup oleh karena dia memakai keuangan gereja. 3 tahun kemudian dia mengatakan, aku minta maaf, aku kembalikan semuanya. Aku memohon ampun kepada Tuhan, aku bertobat. 12 tahun kemudian, jangan saudara kira gereja lupa loh ya. Manusia itu lupa loh ya. Ada pemilihan majelis, saudara terpilih menjadi seorang bendahara lagi. Maka ada orang protes, aku tidak setuju. Kenapa? Dia itu mencuri. Tidak bisa hilang, saudara. Kenapa? Sudah jadi label. Oleh sebab itu yang bisa menghilangkan hati yang broken, hati yang hancur, hati yang kacau balau itu hanya satu, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengatakan, "Know my heart, O Lord. Know my heart." Dan Tuhan membedah. Karena seluruh isi hati ini Tuhan yang ciptakan. Satu nerve cell di dalam hatimu itu tidak ada satupun yang meleset dari pengetahuan Tuhan. Secara detail Tuhan Yesus mengatakan, satu rambut pun dari kepalamu tidak akan jatuh kalau aku tidak menghendakinya. Satu detak jantungmu tidak akan berhenti kalau aku tidak menghendakinya. Jadi seluruh detak jantung kita ini, perasaan hati kita ini, denyut nadi kita ini, yang mewakili hati kita yang terperas, yang terpelintir. Itu satu pelintiran demi satu pelintiran. Tetesan darah demi tetesan darah. Tetesan air mata demi tetesan air mata. Diketahui dan dikenal oleh Tuhan secara pasti. Ada satu lagu mengatakan demikian. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau yang ditolong saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Luar biasa.
Berarti Tuhan itu tidak menyembunyikan kuasanya pada saat hati seorang manusia itu menderita. Yesaya mengatakan, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya itu tenggelam di dalam genangan air matanya. Jadi, Tuhan kita ini hidup, saudara-saudara. Dan Tuhan mengenal. Daud itu mengatakan, ujilah aku ya Tuhan dan kenalah akan pikiranku. Ada satu kata yang hilang di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan, test me and know my anxious thought. Pikiranku yang dicekam oleh kekhawatiran. Nah, menurut catatan sejarah, psikologi, dan sosial masyarakat, saudara-saudara, yang mati oleh karena perang dengan yang mati oleh karena khawatir itu jauh lebih banyak yang mati oleh karena khawatir. Saudara cepat meninggal oleh karena saudara kena diabetes. Diabetes itu membunuh saudara dalam jangka lama. Tetapi kenapa saudara meninggal waktu cepat? Yang membunuh saudara bukan diabetes, yang menyerbu saudara adalah anxious, kekhawatiran itu. Saudara kena cancer seperti saya kena cancer beberapa waktu yang lalu, 7 kali dioperasi. Yang membunuh saya, katanya dokter, bukan cancer itu. Memang cancer itu membuat umurmu pendek. Makin lama makin kamu makin mengalami degradasi. Tetapi yang membuat kamu terbunuh dengan cepat adalah kekhawatiranmu. Gitu loh. Kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran ini, saudara-saudara, adalah jebakan dari evil mind, dari pikiran yang jahat. Karena di dalam kekhawatiran itu diselipkan satu biji, the seed of doubtness to the power of God. Biji yang kedua, di dalam kekhawatiran itu ditanam satu biji. Biji yang disebut the seed. The seed of denial. The presence of God. Oh. Hal ini sangat serius, saudara. Kemudian biji yang ketiga yang mematikan. Di dalam biji, di dalam kekhawatiran itu ditanam the seed of potential death. Tuhan Yesus mengatakan, siapakah yang bisa menambah 1 jengkal saja umurnya pada saat engkau khawatir? No. Coba kamu lihat burung-burung di angkasa itu. Kenapa mereka bisa bergembira, bisa terbang sana, bisa terbang sini, dan memiliki satu ability untuk merenda sarang yang begitu luar biasa? Kenapa potensi mereka mencapai klimaks yang begitu rupa? Kuncinya apa? Mereka tidak khawatir. Tidak khawatir. Jadi belajarlah dari burung, bukan belajar dari burung terbang. Belajar dari burung yang tidak pernah memiliki satu ruang di dalam akal budinya. Memiliki satu ruang di dalam hatinya untuk memiliki alasan berkhawatir. Oleh sebab itu burung itu kalau makan sekarang ya makan. Ya toh? Kalau mati, ya mati. Nanti lulus bagi mereka. Coba kamu lihat bunga-bunga bakung di lembah itu hidup di dalam air yang kotor. Di dalam lumpur yang busuk, berbau busuk. Tapi apakah Salomo di dalam kejayaannya memakai keindahan seperti bunga bakung? Artinya apa? Salomo
memiliki billion of pleasure, kesenangan yang bukan main. Istrinya saja 1000. Bagaimana? Satu malam ganti berapa kali itu nyonya-nyonya itu. Dia bisa meluapkan segala the fleshy desire pada puncak yang optimal. Kerajaannya, bukan main. Pusat emas itu kerajaan Salomo. Kemegahannya bukan main. Kekuasaannya dikenal, ditakuti seluruh bangsa. Tetapi Tuhan mengatakan, dia raja yang tercemar. Kau lihat bunga bakung itu indah. Ada kemuliaan. Kenapa Daud itu, Salomo itu cemar? Kenapa dia mengambil istri begitu banyak? Dia memulai seed of denial the presence of God itu tumbuh. Sehingga dia mulai menyembah dewa-dewa yang di bawah istrinya. Dia mulai meragukan kekuasaan Tuhan. Pada puncaknya dia akhirnya menulis satu perkataan. Everything under the sun is sia-sia. 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 Kosong. Tidak ada artinya. Karena dia itu diciptakan sebagai manusia yang dilahirkan dari keturunan Adam yang mortal, saudara-saudara. Berakhir dengan dust to dust. Kembali kepada debu tanah. Kecuali dia bertobat, dia kembali kepada Kristus. Dia dilahirkan baru daripada benih yang tidak fana, saudara-saudara. Dari benih yang bukan mortal. Dari benih yang immortal. Yang tidak memiliki awal, yang tidak memiliki akhir. Saudara-saudara. The word of the Lord, Jesus Christ. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, I am not only the way for you, but also I am the truth. I'm the truth. Banyak agama-agama itu menyelidiki the truth. Lao Tzu menyelidiki the truth. Saudara-saudara kita orang Muslim juga mencari the truth. Dan Muhammad juga mengatakan, kalau ingin engkau mengetahui the truth, selidikilah the scriptural people. The truth. Dan Tuhan mengatakan satu hal. I am the life. Aku hidup. Aku hidup. Tuhan dekat dengan orang yang punya pikiran-pikiran yang anxious. Nah, yang anxious ini yang membawa engkau kepada kubur kematian. Kubur di mana saudara masih tetap hidup. Yaitu hidup yang tak enak. Kalau kita dicekam oleh khawatir, tak enak. Kebalikan daripada omongan gomblo. Ya, omongan gomblo itu mengatakan kalau orang jatuh cinta, gituan itu terasa coklat. Hafal ya. Tetapi orang saudara-saudara yang dicekam oleh kekhawatiran, ayam goreng terasa cicak. Nggak enak, saudara. Hidup nggak enak. Karena kekhawatiran bagaimanapun juga khawatir. Nyetir khawatir. Tidur khawatir. Mana enak, saudara. Oleh sebab itu Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan. Kenalah akan pikiranku. Kalau jalanku serong, luruskanlah. Dan pimpinlah aku bagian yang terakhir kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, yang terakhir, apakah yang dicari kita sebagai mortal, manusia yang mortal, the mortal being ini? Yang kita cari apa? Happiness, pleasure. Pleasure adalah sementara. Yang kita cari adalah immortality. Nah, film-film dari Tiongkok
Chinese drama itu berbicara banyak tentang immortal. Dengan ilmu-ilmu, saudara. Tetapi sampai dengan hari ini, termasuk pendiri daripada Wan Li Changzhen, tembok besar itu, yang mencari obat untuk immortal, tidak dapat, mati dia. Nah sekarang film-film dari Chinese itu kan berurusan dengan demon, berurusan dengan angel, terus bagaimana manusia bisa menjadi immortal. Jadi semua agama yang dicari adalah immortal. Immortal. Hindu mencari sampai nirwana saja menjadi apa? Immortal. Buddha tujuannya apa? Menjadi bodhisattva. Bodhisattva itu apa? Immortal. Immortal. Kemudian agama-agama di Tiongkok tujuannya mencapai apa? Immortal. Dengan cara apa? Menyembah ini, menyembah itu. Mereka bahkan menyembah arwah nenek moyang mereka. Mereka anggap bahwa arwah nenek moyang itu bisa menolong dan memberkati mereka. Yang dicari oleh saudara-saudara kita orang Muslim apa? Immortality juga. Kan ada perkataan, semoga amal dan ibadahku diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Immortal. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada optional way. Optional way, tidak ada. Tidak ada optional life. Tidak ada optional kebenaran. Kenapa? I am Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berani ngomong gini? Karena Tuhan Yesus bukan dilahirkan dari benih yang fana. Dia adalah immortal yang menjelma menjadi mortal. Dia di immortal yang menjadi mortal tetapi mengalami kematian. Nah, disebab itu mortal, dia tak mati tapi bangkit. Karena di immortal dari Tuhan Yesus itu kuasanya, kuasa kebangkitan itu mengalahkan mortalitas. Oleh sebab itu hanya melalui Tuhan kita bisa mendapatkan immortality, yaitu melalui kelahiran baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami bahas bersama-sama, berbincang-bincang bersama-sama dengan teman-teman di Maranatha ini. Dan biarlah ini tidak berlalu secara sia-sia, tetapi membawa perubahan dan berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Emil atas khotbahnya yang indah. Marilah saya undang jemaat-jemaat untuk berdiri. Can we stand up, please? Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang diproses secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus yang am, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silahkan duduk. Selanjutnya, Priscilla silahkan dengan doa syafaat. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Ini hati kami masing-masing Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan. Inilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Kami membuka hati kami. Selidiki hati kami Tuhan. Dan kenalah pikiran-pikiran kami. Engkau tahu Tuhan hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini hati kami boleh dikuduskan oleh Tuhan. Pikiran kami boleh dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Pastor Emil. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan penyertaan dalam kehidupan sebagai gembala dan juga sebagai seorang leader di dalam rumah tangga. Engkau memberkati. Kami percaya bahwa Mazmur 128 menjadi bagian dalam kehidupan Pastor Emil bersama dengan keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami berdoa, kami bersama-sama Tuhan. Kami mengangkat yang saat ini sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan buat Israel. Kami berdoa Tuhan apa yang sedang terjadi di dalam dunia saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan hakim yang adil. Kami berdoa Tuhan untuk peperangan yang saat ini terjadi. Palestina, Israel, Ukraina, Rusia. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang pegang kendali. Engkau mengasihi Tuhan semua orang-orang Tuhan. Supaya mereka boleh melihat kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh berharap kepada Tuhan Yesus. Yang terluka Tuhan Engkau sembuhkan. Engkau adalah air kehidupan. Mereka saat ini membutuhkan Engkau Tuhan. Air hidup untuk Tuhan memuaskan kehausan mereka yang saat ini tidak punya air. Mereka yang terluka. Mereka yang kehilangan. Tuhan Engkau hadir. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Afghanistan. Di dalam earthquake-nya banyak orang juga Tuhan kehilangan orang-orang yang dicintai, tempat tinggal. Biarlah mereka memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa buat Kojos dalam kesembuhannya. Kami berdoa buat Kohandi. Kami berdoa buat Pak Robi. Kami berdoa buat Tante Trace. Kami terus mengangkat tangan kami. Kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai. Allah yang senantiasa menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior Maranatha. Kami berdoa buat Tante Olga. Kami berdoa buat Tante Yuliana, tim Udon. Kami berdoa buat Kokehin, Pak Sugianto, Ibu Riana. Tuhan, Engkau juga memberkati para senior kami. Jemaat Maranatha semua yang hadir, semua yang online. Tangan Tuhan menyertai. Yang vocation, Tuhan juga memberikan perlindungan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu dari Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya.
dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Marilah kita menyanyikan lagu Bertapa Hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat persembahan yang sudah diberikan. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Tuhan Yesus tidak ada artinya Tuhan dengan pengorbanan-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat semua apa yang Tuhan berikan buat kami, buat nafas hidup yang selalu baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan, buat perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau melakukan yang terbaik. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui gereja Maranatha. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk para pengurus untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Kohani dengan warta jemaat. Warta jemaat Kohani. Sebelum kita akhiri, saya akan bacakan untuk pengumuman. Yang pertama, firman Tuhan pada minggu yang akan datang akan dipimpin oleh Pastor Pipi Dali. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam kita adakan persekutuan doa. Dan kami mohon rekan-rekan semua, sebentar lagi kita akan merayakan Natal tanggal 9 Desember, dan kebetulan yang akan memimpin Pendeta Emil juga. Nah, tanggal 9 itu hari Sabtu, jadi kebaktian dan perayaan Natal. Tolong kita semua ikut berpartisipasi
ada drama, ada nyanyian di bawah pimpinan Perseda, dan minggu yang akan datang kalau bisa kita bisa kumpul sebentar, persilakan memberitahu kira-kira apa yang kita akan perayaan Natal itu, apa yang kita akan lakukan. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Saya want to welcome Lina. Sudah beberapa lama tidak ketemu. Good to see you again. Yang lain, good to see you after a couple of weeks. Harry and Janice. Okay, before Pastor Emil will give a benediction, let's sing Maranatha. Boleh saya persilakan berdiri? Kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan kekuatan dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita, memenuhi kita sekalian, bahkan memenuhi bagaikan aliran sungai air hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk saat itu ibadah selesai. Saya mohon pamit saudara-saudara karena